Oke, jumpa lagi. Di materi kali ini kita akan belajar cara mengintegrasikan antara coa dan jurnal. Nah, seperti apa itu? Yuk kita langsung saja. Bagi yang belum melihat materi sebelumnya mengenai coa, apa itu coa dan gunanya buat apa, cara buatnya bagaimana, bisa lihat dulu materi sebelumnya ya mengenai coa itu. Nah, ya supaya tidak bingung. Oke, bagi yang sudah bisa membuka file Excel-nya yang kemarin ya, Excel-nya yang sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita meneruskan ya. Kita membuat sheet baru ya, diberi nama jurnal_umum_R1 ya. Revisi yang pertama ya. Nanti sebelumnya kita sudah pernah membuat jurnal umum, tapi makan kita permak, ya, kan kita modifikasi karena yang kemarin belum terintegrasi. Memang sudah pakai digitalisasi komputer, tapi masih belum terintegrasi keseluruhannya. Ya, kita akan membuat terintegrasi. Silakan buat sheet-nya jurnal umum underscore R1 pakai underscore ya, pemisahnya jangan pakai spasi. Kemudian silakan buat seperti ini ya, kira-kira kolom tabelnya form, tanggal, ref, keterangan, total ya, nama akun, kode, debit, kredit. Nah, silakan buat seperti itu. Oke, mungkin bisa di pause dulu sampai sini ya, biar sambil membuat. Kemudian kalau sudah silahkan arahkan kursornya pertama di sel total ini. Ini G berapa nih? Eee, G4 ya, G4. Di sini, arahkan. Kemudian kita mau menjumlah secara otomatis ya. Jadi ceritanya nanti kalau sudah ada yang ngisi jurnalnya, tanggalnya, kode coanya, nama akunnya, dan total angkanya kita mau menjumlah otomatis. Jumlahnya gimana ya? Seperti biasa, sederhana, samakan saja ya. Dari G6 hingga ke bawah. Nih ya, saya dari G6 hingga G25. Nah, yang lainnya disesuaikan saja ya. G6 sampai G25. Kemudian sebelahnya juga. Kalau tadi total jumlah debitnya, sebelahnya total jumlah kreditnya. Jumlah kreditnya kalau tadi yang kolom G, sekarang yang kolom H. Nah, ya, kolom H. Ketikan sama dengan sum H6.2 H25. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi nanti hasilnya sudah ada angka 0 ini secara default-nya. Nah, karena belum kita isi angkanya. Oke, sudah. Kalau sudah kita lanjut, kita mau memberikan keterangan, informasi apakah antara debit dan kreditnya balance atau tidak. Jadi kalau pakai konvensional di buku kita ngitung balance-nya pakai kalkulator ya. Nah, pakai kalkulator. Dari buku diketikkan di kalkulator ya satu-satu gitu. Nah, kalau di Excel kita manfaatkan fungsi di Excel saja. Nah, supaya memberi pesan balance atau tidak. Nah, tidak kenapa kok harus pakai ini? Nah, karena kan kadang kalau dilihat apalagi habis kerja mungkinnya sore-sore ngantuk, kadang melihatnya kurang presisi, ya. Ada perbedaan digit sedikit, dianggapnya sama padahal tidak balance, kan bahaya. Kita serahkan pada
digitalisasi saja dalam hal ini komputer yang menggunakan Excel. Nah, caranya gimana? Klik di sini, G berapa nih, di atasnya total debit ya. Nah, sebelumnya di kolom F dulu, di atasnya total diberi keterangan ya. Kemudian kursornya diarahkan ke balance, diklik. Kemudian ketikkan ini ya, if G4 sama dengan H4. Nah, apa tuh maksudnya G4 sama dengan H4? G4 sama dengan H4 itu ini ya. Nah, G4 ini total debit, H4 total kredit. Nah, jadi jika total kredit dan debitnya sama, maka keluarkan tulisan balance. Tetapi jika tidak, jika berbeda maka tuliskan tidak balance. Nah, jadi sudah otomatis ada infonya balance atau tidak. Nah, kemudian kita tambah lagi. Nah, jadi ceritanya yang berbahaya itu kan kalau tidak balance ya. Nah, sudah ngitung capek-capek tidak balance. Nah, kita ingin memberi notifikasi lebih jelas lagi kalau tidak balance ada warnanya. Caranya bagaimana? Bisa diklik di sini G berapa nih di atasnya total debitnya. Nah, G berapa nih? G3 berarti ya. Nah, G3 ya. Jadi diklik yang tulisan balance-nya tadi. Nah, diklik kemudian pilih. Kalau Excel-nya saya ada pilihan conditional formatting. Nah, ini diklik. Kemudian nanti akan keluar ini pilihan banyak nih. Pilih yang paling atas ya, highlight cell rule. Nah, jadi kita mendefinisikan aturan warna selnya seperti apa. Klik, nanti ada keluar lagi menu banyak lagi. Nah, kita pilih yang text that contain. Nah, jadi kita memilih ya yang mengandung tulisan apa. Nah, diklik saja. Nah, diklik saja nanti akan muncul dialog seperti ini ya. Nah, dialog. Jadi ini maksudnya gimana? Jadi kita akan memformat sel nah, yang ketika mengandung tulisan tidak. Apa yang dilakukan ketika tulisannya tidak? Kita memberi warna. Warnanya apa? Like red ya, merah muda, jambon atau pink. Nah, jadi gitu. Setelah itu kalau udah gimana? Klik OK. Nah, Loh, kok enggak ada perbedaannya? Ya, kalau ini total debitnya 0 dan kreditnya 0, maka enggak ada perbedaannya. Kelihatannya hanya tulisan balance. Tapi kita coba mengisi di salah satu ya kolom kredit ini kita isi angka sembarang. Ya, debit biarkan saja sehingga totalnya nanti tidak balance. Ini kalau bisa 0 dan 10.000. Maka hasilnya apa? Di sini keterangannya akan muncul tidak balance dan warnanya sudah merah muda ya, tidak balance. Ya. Oke, kalau udah kita lanjut ya, kita masuk ke sheet COA. Nah, ini gunanya buat apa? Jadi kita mau otomatis ya. Jadi kalau memilih kode COA-nya dipilih, otomatis keluar di nama akun ya. Nah, ya. Caranya bagaimana? Kita set dulu, definisikan masuk di sheet COA, kita definisikan selektornya dulu ya. Pilih kalau di saya ini dari B3 hingga B21 pilih, tuliskan ya kode COA, kode underscore COA ya. Kemudian di enter. Nah, kalau sudah
geser ke sebelah kanannya, masih di sheet COA ya, yang materi sebelumnya sudah kita buat, ada sheet COA. Kita pilih nih, select. Nah, dari C3 hingga C21 tulis nama underscore COA. Nah, nama underscore COA. Nah, terus kalau udah gimana? Kalau udah kita pakai yang namanya data validation ya. Ini sudah pernah kita pakai ya di materi sebelumnya ketika melingkan antara COA dan kontrol. Ya, silakan diklik di jurnalnya, di salah satu sheet-nya dulu di bawahnya kode ini, atau kalau di saya ini di sini ya berarti ya. Di sini itu berarti E6. Nah, E6 diklik di kode. Nah, kode diklik, kemudian milih data validation. Nah, data validation diklik. Nah, nanti keluar hasilnya seperti ini. Nah, di source-nya kita tuliskan sama dengan kode underscore COA. Nah, ya, sama dengan kode underscore COA. Loh, kok sederhana sekali? Ya, karena sebelumnya kita sudah men-set di sini ya. Sudah men-set di sini kode COA. Nah, oke, kemudian enter. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, di jurnal kita sudah ketika memilih sudah keluar kodenya nih. Nah, jadi konsisten. Oke, kalau sudah kita mau melingkan, jadi kalau ini kan kalau ketika dipilih kodenya, nama akunnya belum keluar. Ini kita akan mau melingkan kode dan nama akun. Caranya bagaimana? Bisa diklik ini di sebelahnya kode COA-nya, kemudian masukkan formula ini ya, indeks, tampilkan nama COA. Nama COA itu apa nama COA? Ini ya, yang sudah kita buat tadi. Set nama COA di sini. Ya. Kemudian kalau sudah di enter, seperti biasa tinggal kita tarik ke bawah. Nah, ya. Yang kode juga tinggal kita tarik ke bawah sama. Nah, sehingga nanti hasilnya di jurnal sudah seperti ini. Kalau kita memilih yang 1203 kali ini akunnya COA-nya Bank 3103 kali ini miliknya modal awal. 6403 kali ini masuknya ke akunnya telepon dan lain sebagainya ya, bisa disesuaikan saja ya. Nah, ini kalau sudah selesai gimana? Ini saya tunjukkan hasilnya kalau berhasil ya dan sudah sesuai. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, di sini COA-nya. Ya, ini kalau saya pilih kode COA kan keluar sudah terpilih nih. Ya, saya pilih nama COA sudah terpilih. Nah, dan di jurnal umum ya dari keterangan dulu, sumnya dulu ya, sum debit kredit sudah bisa, keterangan juga sudah, if G4 sampai dengan H4. Nah, dan di sini dari data validation tinggal diklik sudah ganti ya, telepon atau kode yang lain boleh ya. Nama akunnya formulanya nih ya, indeks nama COA match E6 kode COA, 0 ya. Oke, kira-kira itu materi mengintegrasikan COA dan jurnal umum ya. Bagi yang ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya akhiri, jangan lupa untuk happy coding.